Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna bisha syi'ta sahla. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kampung Talangkabau beserta jajarannya, kemudian kepada para alim ulama, Ustadz Karno, kemudian para ustadz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, terlebih khusus lagi kepada dua keluarga besar yang telah menjadi satu pada hari ini, dan terlebih khusus lagi yang berbahagia, yang kalau pengen acara ini cepat bubar, ya, cepat selesai, ya gitu ya Bang Aditya ya, sama Mbak Fitri, cepat selesai acaranya, kemudian cepat malam. Nah, mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di kediaman Bapak Sujaris keluarga besar dalam rangka acara yang sangat begitu luar biasa, yaitu pernikahan putri beliau, yaitu Fitri Mulyasari dengan putra dari Bapak Alim Mukhtar, yaitu Saudara Aditya Setiawan. Kita doakan mudah-mudahan keluarga yang baru saja sah di hadapan Allah dan di hadapan kita semua, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena juga kita bisa bersilaturahmi di kediaman Bapak Sujari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak hanya sebatas dunia, tetapi nanti juga sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih khusus tentunya kepada dua pasangan yang berbahagia. Menikah adalah sebuah karunia terindah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena dengan menikah itu insya Allah seseorang itu akan merasa tentram, tenang hidup. Iya nggak? Iya nggak bapak-bapak yang sudah nikah? Nggak lagi pengen nikah lagi kan? Saking enaknya itu menikah. Maka begitu luar biasa karunia yang Allah berikan kepada kita ketika Allah mempersatukan dua insan yang berbeda karakter, yang berbeda mungkin dari segi suku dan lain sebagainya, tetapi Allah persatukan. Maka lihat di dalam surat Ar-Rum itu Allah jelaskan dengan tegas, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja.
Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, kekuasaan Allah itu adalah menjadikan pasangan-pasanganmu itu dari jenismu sendiri. Gitu. Yang bernama manusia. Itu luar biasa kekuasaan Allah. Lihat dari daerah mana tadi? Daerah Muara Aman. Tanjung Aman. Tabung Tinggi. Kok tahu-tahunya bisa berjodoh di sini? Itu tidak lepas dari kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Saya jauh dari ranah Minang, dari Padang. Ternyata saya juga bisa hadir di pergunungan Talangkabau. Semua karena kekuasaan Allah. Luar biasa. Kemudian Allah pertemukan dua insan yang sudah saling mencintai ini di sebuah ikatan suci, mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang sangat erat. Maka kita syukuri nikmat yang sangat luar biasa ini. Tentunya nasihat pertama saya kepada kedua pasangan Om Bang Aditya dan Mbak Fitri, syukuri nikmat ini. Karena ini merupakan tanda kekuasaan Allah telah menyatukan kalian berdua. Ya, karena insya Allah dengan bersyukur itu kita akan bahagia. Karena cara terbaik untuk bahagia itu adalah dengan bersyukur. Ya, tetapi mengeluh adalah cara terburuk dalam menjalani hidup. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang sudah menikah pasti menginginkan keluarganya itu bahagia. Ya enggak? Pengen enggak? Bang Aditya, Bang Fitri, pengen enggak keluarganya bahagia? Yang sudah lama menikah pengen bahagia enggak sampai hari ini? Ibu-ibu pengen enggak, Bu? Pengen banget gitu. Ya. Pengen hidup kita bahagia, pengen keluarga kita baik. Tapi keinginan itu bukan hanya sebatas keinginan. Harapan bukan hanya sebatas harapan. Tetapi ada upaya yang harus kita lakukan agar apa? Agar kita mencapai apa yang kita inginkan. Maka kuncinya adalah kita mengikuti panduan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Karena Allah dan Rasulnya yang paling tahu kebahagiaan untuk hamba. Maka tadi di awal mukadimah kita sudah bacakan satu ayat. Ini rahasia, bukan rahasia sebenarnya. Kunci yang Allah berikan kepada kita agar kita itu hidup kita itu bahagia. Yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, janji Allah, maka akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Bahkan tidak hanya itu saja, di ujung ayat Allah menjelaskan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan dengan balasan yang baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ternyata kunci untuk hidup bahagia, untuk baik dalam kehidupan kita ini, kuncinya cuma dua yang Allah berikan kepada kita: amal soleh, iman amal soleh. Ketika rumah tangga dibingkai dengan dua ini, dibingkai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, beramal soleh, karena iman bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Iman tidak hanya sebatas pengakuan. Oh, saya beriman tapi nggak sholat. Imannya dipertanyakan. Maka dua-duanya sejalan. Jangan hanya mengaku beriman tetapi tidak mau beramal soleh. Gitu. Maka kuncinya itu, kunci bahagia itu ini. Bahkan banyak ayat menggandengkan antara iman dan amal soleh. Lihat orang yang beruntung, itu orang yang beriman beramal soleh. Wal asr,
innal insana lafi khusr. Ya. Demi masa Allah bersumpah dengan nama waktu, dengan makhluk. Ya. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi. Tetapi ada pengecualian kata Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman, amal saleh. Ini kunci agar kita bisa hidup bahagia. Maka amal soleh itu begitu penting. Tadi Bapak dari KUA sudah menasihati dengan nasihat yang singkat. Ingat, sholat. Singkat tapi padat. Karena kalau urusan sholat beres, maka insya Allah yang lain akan Allah bereskan. Maka mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga merupakan kunci bahagia hidup dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Thaha ayat yang 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Pesan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dari keluarga ini. Allah pesankan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat itu. Jadi tugas kita sebagai kepala keluarga itu berat saja, untuk menegakkan amar ma'ruf di tengah-tengah keluarga kita. Maka pesan buat Bang Aditya, tegakkan amar ma'ruf di tengah-tengah keluarga. Perintahkan kepada keluarga itu untuk sholat. Hari ini tentunya sebagai yang dipimpin adalah Mbak Putri. Maka apa? Ingatkan. Karena dalam kandungan ayat ini terdapat beberapa poin yang terkandung di dalam ayat ini. Yang pertama itu tadi, tegakkan amar ma'ruf di tengah-tengah keluarga, yaitu untuk mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat, kemudian bersabar dalam mengerjakan. Kemudian yang kedua, makna yang terkandung di dalam ayat ini yaitu apa? Yaitu perintah untuk menjaga diri keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat ini, ya, selamatkanlah keluargamu dari api neraka dengan sholat. Kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tahrim, ya, ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan yang sangat bergengsi yang Allah berikan, yang Allah panggil kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat luar biasa. Ternyata kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kepala keluarga itu jangan egois, jangan mementingkan diri kita sendiri, jangan hanya ingin menyelamatkan diri kita sendiri, tapi keluarga kita biarkan. Allah perintahkan selamatkan dirimu dan keluarga, jaga dirimu dan keluarga. Jangan menjadi suami yang egois dalam hidup. Perintah kepada anggota keluarga untuk apa? Untuk mendirikan sholat. Kemudian apa? Karena dengan sholat itu secara otomatis kita sudah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari azab nerakanya Allah. Bukankah nanti penyesalan besar yang tak bertepi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi dua manusia ini menjadi dua kelompok besar, satu dimasukkan ke dalam surganya dan satu dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam nerakanya. Nanti ternyata Allah izinkan untuk berdialog. Penduduk jannah itu bisa berdialog dengan penghuni neraka, ya? Di dalam surat Al-Mudaththir, ya, ayat 42 dan 43, penduduk jannah itu nanya sama penduduk neraka, masalah kompetisi, apa yang telah menyebabkanmu ini masuk ke dalam neraka itu apa?
Apa yang dijawab oleh penduduk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, dulu kami itu enggak melaksanakan sholat. Enggak sholat. Maka sholat begitu penting. Nah, kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk sabar di sini. Wastabir alaih. Teguhkan hati kita dalam beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat itu. Karena untuk urusan ibadah itu perlu kesabaran tingkat tinggi, ya. Karena sholat itu berat, ya. Berat sholat itu. Maka saking beratnya, maka dibutuhkan kekuatan iman, bukan kekuatan fisik. Kalaulah untuk urusan ibadah ini kekuatan fisik, tentu yang rame di masjid itu anak-anak muda yang kekar-kekar badannya. Ya gitu, Ustaz. Di masjid kita ini banyak anak muda apa yang udah sepuh-sepuh, Ustaz? Calon mati semua, ya. Jadi berat. Maka ini PR kita semua. Ketika ini ditegakkan dalam keluarga, perintahkan kepada keluarga untuk ya memakmurkan masjid, sholat berjamaah, itu luar biasa. Insya Allah keluarga akan bahagia. Kemudian juga kandungan dari ayat surat Toha ayat 132 ini adalah agar kita yakin dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. La nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Maka tanamkan ini kuat-kuat di dalam diri kita, bahwa Allah yang akan memberi rezeki kepada kita. Allah tak pernah minta rezeki kepada kita. Nah, kemudian yang keempat adalah, yaitu ternyata ada korelasi yang begitu erat antara urusan rezeki dengan sholat. Sholat itu adalah di antara salah satu kunci dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin nggak kita ini, Pak? Yakin nggak? Kok agak kecil jawabnya? Enggak, Ustaz. Saya ini dari kecil sampai tua ini sholat, tapi kayaknya hidup saya kayak gini aja gitu kan. Susah aja terus gitu. Ingat, saudaraku semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang yang sudah terkonsep di dalam kerangka berpikir kita ketika kita berbicara rezeki melulu harta gitu kan. Kalau berbicara rezeki udah harta, duit gitu kan. Padahal tidak. Ya. Padahal tidak. Ternyata kalau pakar-pakar tasawuf atau tazkiyatun nufus itu ternyata menempatkan posisi harta itu ternyata rendah, paling bawah. Ada rezeki yang besar itu kan? Sehat. Alhamdulillah kita sehat semua ya. Besar rezeki sehat, sehingga kita bisa duduk bareng menikmati hangatnya kopi. Masih enak nggak kopi? Kalau masih enak kopi ngeteh, ya itu masih sehat tuh. Masih sehat. Jadi luar biasa. Belum lagi diberikan nikmat rezeki istiqomah di atas ketaatan. Ya. Belum lagi diberikan rezeki anak-anak yang soleh. Itu rezeki. Apalagi nanti rezeki apa? Rezeki yang kita cita-citakan semua. Husnul khotimah. Sampai nanti puncaknya, semoga Allah berikan rezeki kepada kita, rezeki ridho Allah. Puncak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu luar biasa sholat ini. Ya. Sholat ini begitu luar biasa. Maka jangan tinggalkan sholat. Nah, kemudian yang terakhir dari kandungan ayat surat Toha ayat 132 ini, Allah ingatkan kita, fokuslah orientasi kita untuk akhirat. Wal akibatul littaqwa, dan kesudahan yang baiklah di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka insya Allah apapun urusan dunia kita dan akhirat Allah berbereskan. Maka apa? Bingkailah rumah tangga itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka insya Allah dengan kita beriman, beramal soleh, maka janji Allah tadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, itu akan kita dapatkan. Apa itu hayatan thayyibah? Apa itu makna dari kehidupan yang baik itu? Mari kita
nukil dari pendapat para ulama tentang makna hayatan thayyibah di dalam ayat surat An-Nahl ayat 97 itu. Makna hayatan thayyibah yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan rezeki yang halal dan baik. Ya? Ternyata kita akan bisa mendapatkan kehidupan yang baik itu, hayatan thayyibah itu, kalau rezeki yang kita dapatkan itu dari rezeki yang halal dan baik. Tenang nggak hidup kita kalau rezeki yang kita dapatkan itu nggak baik? Tenang nggak? Rasa dikejar-kejar aja ya, Pak? Ya, walaupun dia makannya di restoran kelas tinggi, tapi uang dari hasil korupsi dan lain sebagainya, dia kan nggak tenang. Tapi kalau dari hasil yang halal, ya, walaupun pendapatannya itu 5 juta sehari, hidupnya akan tenang. Halal, ya Bu ya? 5 juta. Iya katanya. Mantap ya. Ya kalau ngasih contoh jangan kecil-kecil Pak, pusing. Ya, kasih contoh yang besar-besar aja. Ya. Halal gitu kan, walaupun memakannya itu pakai pindang bau, nyeruit gitu kan, lalapnya pakai petek yang agak kepedesan kata Pak tadi kan. Petek itu ternyata ada yang agak pedas katanya di talang kampung ini. Saya udah disediain Pak untuk dibawa pulang kepada Lampung. Ya, petek pedas ya. Masya Allah. Walaupun banyak gitu, ya Pak. Pertama, makna hayatan thayyibah di situ adalah rezeki yang halal dan baik. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna hayatan thayyibah itu adalah al-qanaah. Qanaah itu merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun itu sedikit. Maka pesan saya buat Mbak Fitri, setelah sang suami tercinta berusaha pergi pagi kemudian pulang sore mencari rezeki yang halal untuk Mbak Fitri, ternyata yang dibawa pulang cuma 2 juta yang dikasih sehari ke Mbak Fitri dan harus dihabiskan, maka qanaah di situ. Teh hangat gitu kan, apa kopi gitu kan, apalagi terkenal kopinya di sini kan, ya? Ya. Kalau nggak ada gula kasih kopi pahit gitu, nandain kepada suami itu gitu Mbak, kok kopinya pahit, itu nandain nggak ada gula gitu kan. Jadi suruh suami beli gula, katanya kopi Robinson agak pahit Mbak. Udah bisa. Jadi gitu. Qanaah. Begitupun kepada pengantin lama gitu kan, ya, sudah puluhan tahun berkeluarga, melahirkan anak dan juga keturunan cucu-cucu, maka ibu-ibu qanaah lah dengan Yayang Beb. Kalau sekarang panggilan kerennya itu Yayang Beb. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ad-Dahhak rahimahullah ta'ala, seorang mufassirin pada zaman tabi'in setelah para sahabat, menjelaskan tentang makna hayatan thayyibah itu adalah, yaitu di samping rezeki yang halal dan baik dan juga kemampuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati merasa tentram untuk beribadah kepada Allah. Maka apa? Latihlah diri kita untuk apa? Untuk nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasakan lezat dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah bisa kita lakukan, maka insya Allah keluarga kita akan bahagia. Baik. Kemudian yang keempat dan terakhir, makna hayatan thayyibah itu adalah jannahnya Allah. Jannah. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh telinga, kenikmatan yang belum pernah terbetik di hati kita. Maka tugas kita sebagai kepala rumah tangga, begitupun sebagai sepasang suami istri, jangan hanya sekedar menua saja di dunia, tetapi bagaimana nanti kita bertemu kembali di jannah. Mau nggak Mbak? Mau nggak? Jangan sekedar hanya menua di dunia, tapi bagaimana kita kembali bertemu di jannah. Status untuk hari Rabu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ternyata resep yang Allah berikan kepada kita begitu luar biasa. Tidak ada yang tercecer kalau kita ingin hidup bahagia, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Nah, semoga dengan kita merenungkan ayat tadi, surat An-Nahl ayat 96 nanti diulang lagi, kemudian surat Toha ayat 132, mudah-mudahan ketika kita amalkan ayat ini, maka insya Allah apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat akan bisa kita raih, yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala astagfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.